Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, saudara-saudara sekalian, kita pagi ini akan mengkaji ensiklopedia akidah, yaitu tentang asbab. Asbab itu bentuk jamak dari sebab. Sebab-sebab. Menurut istilah, sebab itu didefinisikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hiya ma yatawassal biha ila musabbabatiha. Sesuatu yang melahirkan akibat. Sebab. Jadi ada sebab, ada akibat. Wa yahsulu bihal maqsud al matlub. Dengan adanya sesuatu itu, maka yang diharapkan akan berhasil. Ya, contohnya kalwati li injabil aulad, seseorang yang menginginkan anak harus punya istri, contohnya. Ini kan sebab. Wasak yulil harsi, menyiram tanaman, membuat tanaman menjadi subur. Wan naru lil harqi, serta kita menyalakan api untuk mendapat pemanasan atau untuk membakar, merebusnya. Wal kal amali salih litahsil iman wa nahwiha, dan amal saleh untuk membuktikan kita beriman pada Allah. Untuk membuktikan kita beriman pada Allah, itu harus ada amal saleh. Jadi iman itu sekali lagi berbeda dengan tahu dalam bahasa Indonesia. Ya, contohnya kalau beda dengan percaya. Ya, kalau kita diberitahu oleh seseorang bahwa di sana ada bangunan kubus yang namanya Ka'bah, meskipun kita belum pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri, lalu kita mengatakan percaya, atau apa sajalah. Ya, sebuah tempat yang begitu indah, percaya nggak? Nah, kalau kita mengatakan percaya, maka kata-kata percaya itu berbeda dengan iman. Iman ini kalau orang nggak percaya kan bisa didatangi tempat itu ya. Ya kita buktikan. Nah kalau iman ini tidak bisa dibuktikan. Ya. Keimanan justru itu tidak bisa dibuktikan. Nah contohnya salah satu masuk dalam kategori iman itu adalah gaib. Pahala contohnya. Kita barusan sholat subuh, dipastikan mendapat pahala. Berapa pahalanya? Ini tidak bisa dibuktikan. Nah inilah keimanan yang sangat namanya menjadi ujian berat buat kita. Salah satu karakter orang yang beriman pada Allah itu adalah iman kepada yang gaib. Salah satu karakter muttaqin. Hudal lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Gaib itu disampaikan oleh Allah dalam surat 72 ayat 26. Alimul ghaibi. Allah Maha mengetahui yang gaib. Ya. La yudhiru ala ghaibihi ahadan. Allah tidak akan memberitahu hal yang gaib kepada seorang pun. Illa liman irtada min rasul.
kecuali kepada orang yang diridhoi, yaitu Rasul-Rasul. Jadi dari lisan Rasul lah kita tahu malaikat. Ya, dari penuturan Rasulullah, malaikat ini. Nah itu, kita kembali ke sebab. Jadi definisi sebab itu seperti itu. Minal asbabil qadariyah wa syar'iyah. Baik yang seperti qadari maupun syar'i. Kalau qadar itu tidak bisa kita tawar. Ya, bahkan tidak ada campur tangan kita. Contohnya jantung yang berdenyut. Itu tidak ada campur tangan kita. Ya. Tapi kalau kita membuka dan menutup mulut, mau kita. Ini jantung berdenyut bisa nggak berhenti barang semenit? Nggak bisa. Nah itu qadar, takdir. Jadi kapan Allah mau bisa berhenti, kapan saja. Sama dengan operator telepon ya, HP, kapan saja bisa diberhentiin sama pusat. Walaupun kita lagi offline atau online, nah bisa. Nah, seperti itulah kurang lebih. Kita lanjutkan. Al-hukmu yajibul iqrar bi anna Allah rabatal asbab bi musabbabatiha syar'an wa qadaran. Wajib kita mengakui bahwa Allah mengikat sebab dengan musabbab, sebab dengan akibat. Ya kalau bahasa kita, kalau bahasa syariat itu musabbab, sebab dan akibat. Baik secara syar'i maupun secara qadar. Kalau qadar itu tidak ada campur tangan kita. Qadar ya. Wa ja'ala asbab mahala hikmatihi fi amrihi ad-dini asy-syar'i. Dan Allah menjadikan sebab tempat hikmah ya, untuk urusan yang syar'i. Wa amrihil kauni al-qadari fa inkarul asbab wal quwa wa tabai jahdun lil daruriyat. Maka mengingkari sebab ya dan adanya kekuatan serta tabiat itu merupakan keingkaran. Kalau kita nggak percaya pada itu keingkaran. Karena memang orang-orang yang primitif pun ya dia berketuhanan. Dia percaya pada Tuhan. Karena apa? Ada hal-hal yang tidak bisa dikuasai, ya, terutama yang berkaitan dengan alam. Ada orang nanam sudah bagus, ternyata gagal panen. Apa nih penyebabnya? Maka orang mengatakan tuh orang Jawa tuh Dewi Sri. Karena nggak tercover oleh akal. Kenapa bisa begitu? Kalau mereka tercover nggak perlu bantuan dewa. Ya, karena manusia tahu ada kekuatan gaib yang mengendalikan dunia ini. Tapi apa dan bagaimana dia nggak tahu. Maka inilah Allah menurunkan wahyu. Jadi soal mengakui keberadaannya itu sudah dikenal oleh manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum." Dan jika engkau bertanya pada mereka, "Man khalaqas samawati wal ardh?" Siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunna. Mereka akan menjawab, Allah. Ya, sehingga ayah Nabi pun diberi nama Abdullah. Padahal kan Nabi belum menyampaikan risalah. Ya, dan beliau wafat, Nabi masih bahkan belum lahir ya. Jadi ayah Nabi wafat, Rasulullah belum lahir. Tapi nama beliau itu sudah Abdullah. Nama ini menjadi indikasi bahwa sudah dikenal. Contohnya, kapan Islam pernah datang ke Indonesia, maka diteliti situs-situsnya. Nah, pernah ada kuburan, tulisannya Fatimah. Abad keberapa gitu. Nah, maka diduga Islam sudah datang pada itu. Ada orang namanya Fatimah di nisannya. Ya. Di daerah-daerah yang Islamnya dominan, pasti nama Islam juga banyak. Kalau dulu kita dibagi buku telepon yang kuning.
Kalau daerah Sunda pasti Samsudin, Komarudin, namanya. Cobalah ke Sumatera Utara sana. Ya, si Butar-Butar, macam-macam. Pasti begitu namanya. Nah, di mana sebuah tempat itu banyak nama Islam, setidaknya Islam sudah dikenal. Kita kembali sini. Al-haqiqah, ja'alallahu al-kauna kullahu qa'iman ala fi'li wa athara fi'li. Au in syi'ta qulta as-sabab wal musabab. Allah menjadikan kaun yang ada ini, kosmos namanya. Itu ada berlaku hukum kausalitas di luar sana. Berlaku hukum kausalitas. Nah, kausalitas itu Allah biarkan permanen. Sehingga bisa dipelajari oleh manusia. Contohnya mendirikan bangunan ini sudah ada rumusnya. Kalau menopang beban sekian, ya, besinya harus sekian, semennya harus sekian. Itu sudah ada rumusnya. Apa itu rumusnya? Bestek apa bahasa? Sudah ada aturan. Semennya harus sekian, ya, campuran ini airnya harus sekian. Nah, itu. Kalau itu dikhianati, maka akan terjadi petaka. Ya. Contohnya belum waktunya udah roboh kan. Belum ditempatin sudah roboh. Contohnya. Atau lagi dipakai roboh. Nah, jembatan-jembatan tol yang tidak sesuai, pasti ada pengurangan-pengurangan. Nah, kita kembali ini. Qala Ibnul Qayyim, bal mawjudat kulluha asbabun wa musabbab. Bahkan seluruh yang ada ini terdiri dari sebab dan akibat. Nah, saudara, Nabi Ibrahim itu pernah diperlihatkan hukum sebab akibat. Nah, itu ada ayat itu, wa nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Surat berapa itu? Wa nuri Ibrahim. Ya, bentar. Wa nuri Ibrahim. Wah, enggak ada ini. Wa nuri Ibrahim malakut. Surat 6 ayat 75. Allah berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim. Kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ardh, malakut langit dan bumi. Jadi sistem yang berjalan. Pergerakan alam ini sebab akibat itu diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Waliyakuna minal mu'minin, supaya dia menjadi mukmin. Karena itu ketika Raja Namrud dia berdebat dengan Raja Namrud, ya, kata Ibrahim, innallaha yuhyi wa rabbi yuhyi wa yumit, bagaimana? Yuhyi wa yumit. Lalu Namrud menjawab, ana uhyi wa umit. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kata Raja Namrud, saya juga bisa. Dia panggil 2 prajurit, ya. Yang satu dieksekusi. Nah, itu saya matikan. Yang satu kamu pulang. Hidup. Lalu Ibrahim untuk meyakinkan Namrud, dia mengatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi. Maka sesungguhnya Allah mendatangkan matahari minal masyriq, dari timur, fa'ti biha minal maghrib. Tolong datangkan, terbitkan dari barat. Nah, mengapa sebagai seorang nabi, Nabi Ibrahim membuktikan ketuhanan itu dengan hukum alam? Kalau kita ustadz-ustadz kan nggak bisa. Wah, ada sebab. Apalagi kita mengingkari, ya, bahwa nggak ada satupun titik di dunia ini kecuali bisa diakses jaraknya, arahnya kemana. Karena Allah menciptakan di kutub ada sebuah pulau yang isinya magnet, sehingga saudara kalau pakai silet aja pasti dia akan mengarah ke utara.
Yang nyuruh siapa? Kekuatan apa? Jaraknya kan ribuan kilometer ke pusatnya. Tapi kalau saudara taruh aja di atas permukaan. Gak usah kompas, kalau kompas mau udah didesain. Silet saja, asal ngambang ya. Dia pasti akan begitu. Belum pernah nyoba ya? Pasti dia akan menunjuk ke utara, selatan. Nah ini kan semuanya itu wabin najmi hum yahtadun dalam surat ayat Quran. Dan dengan bintang, ya hum yahtadun, mereka mendapat petunjuk. Kalau dulu itu mana utara mana selatan, orang membaca bintang. Oh urut-urutannya begitu. Ini utara, ini selatan. Kita nggak diajari ya. Beberapa petani juga menentukan musim tanam itu dengan adanya bintang apa gitu. Wah, udah musim tanam. Nah, itu kan. Orang dulu begitu. Nah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat 6 ayat 75 ini Allah memperlihatkan wa kadzalika nuri Ibrahim. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim berjalannya. Sama kalau kita diperlihatkan sistem yang ada pada arloji otomatis, tak 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 digoyang-goyang gitu. Dia jalan. Dulu kan ada jam otomatis tuh, tapi harus dipakai kan? Karena gerak kita ini menimbulkan energi bagi dia. Kalau didiemin, kita nggak pakai ya mati. Waliyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Nah, begitulah Nabi Ibrahim pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan ini, sistem yang berjalan, sebab akibat. Nah, kita kembali ke sini ayat. Dalil-dalil. La najidu kitaban minal kutub a'zam isbatan lil asbab minal Qur'an. Kami tidak menemukan ada satu kitab suci yang paling banyak menceritakan hukum alam kecuali Al-Qur'an. Paling banyak. Dan semua statement tentang hukum alam belum bisa dipatahkan oleh temuan sampai hari ini. Nah, salah satunya itu minasyajaril akhdari naran. Minasyajaril akhdari naran. Kami ciptakan api dari tanaman hijau, dari pohon yang hijau. Aneh nggak itu? Kami ciptakan api dari pohon yang hijau. Nah, terinspirasi oleh firman Allah itu, manusia bisa menciptakan korek api. Terus, ini dari tanaman ini. Itu ya pentol korek tuh. Ya, dia nggak bisa mengeluarkan api kecuali ada pasangannya. Kalau pentol dengan pentol nggak bisa. Ya, begitu juga itu dengan itu diadu nggak bisa. Harus dua. Dan Allah mengeluarkan dari tanaman yang hijau, api. Zaman dulu tuh nggak paham. Kan dulu pakai batu untuk mendapatkan api. Batu dengan batu digesek. Tapi ternyata Allah memberitahu dari tanaman, yang kemudian kita bisa produksi sekarang. Nah, begitu juga yang lain. Ya, jadi, kullu maudhi'in fil Qur'an rattaba fil hukma syar'i awil jazai alal wasfi. Nah, salah satu sebab akibat, Allah nyatakan secara syar'i, yaitu surat 5 ayat 38. Wasariqatu wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'am bima kasaba nakalam minallah. Wasariqu, pencuri laki-laki, wasariqatu, dan perempuan. Faqta'u, maka potonglah. Aydiyahuma, tangan keduanya. Jazaa'am bima kasaba, sebagai balasan dengan apa yang mereka usahakan. Nakalam minallah, hukuman dari Allah. Nah ini, ciri-cirinya sebab akibat dalam ayat Quran itu ada baknya. Nah, bima kasabah, tapi tidak semua, tergantung konteks ya. Nah ini juga bagian dari mukjizat ya.
ketika Allah menceritakan pencuri, Allah mendahulukan laki-laki. Ya, wasariqu, wasariqatu kan bedanya ada tamarbutoh. Tamarbutoh itu ciri untuk perempuan. Muzakkar dan muannas. Ketika Allah menyampaikan tentang pencuri, Allah mendahulukan laki-laki. Ya, maka itu sebabnya pencuri kebanyakan laki-laki. Tapi ketika Allah bercerita tentang pezina, Allah mendahulukan perempuan. Wazaniatu wazani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Pezina, perempuan dan laki-laki. Perempuan dulu. Ya, karena itu pelacur-pelacur kebanyakan perempuan. Laki-laki ada, tapi nggak sebanyak perempuan. Tapi pencuri kebanyakan laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, kullu maudhi'in tadamana syarta wal jaza afada sababu syarta wal jaza. Setiap tempat yang di dalamnya itu ada syarat, maka itu memberikan indikasi syarat harus terpenuhi supaya terjadi jawabnya. Jadi ada syarat, ada jawab. Apabila titik-titik, maka, nah gitu. Jadi kalau apabilanya tidak dipenuhi, maka makanya tidak akan Allah beri. Contohnya apa? Dalam surat 14 ayat 7, Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum, dan ketika Allah memproklamirkan, mendeklarasikan, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur, kalian bersyukur, maka aku akan tambah kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur, inna azabi, sungguh azabku, lasyadidun, adalah sangat keras. Nah ini Allah mencantumkan itu, jika, maka, ya. Jika kamu bersyukur, maka nikmat akan aku tambah. Nah, untuk mencapai syukur ini harus ada ilmu, jembatannya ilmu. Contohnya seorang petani, kalau dia bersyukur, dia akan pelajari karakter tanah untuk tanaman dia itu seperti apa, cocoknya apa, bahan-bahannya apa. Nah, kalau dia jalanin otomatis Allah beri panen yang melimpah. Karena dia pelajari betul, karena tidak setiap tanah itu cocok dengan tanaman. Ya, beda-beda. Kadang-kadang hanya 1 kilo jaraknya itu, nggak bisa ditukar. Ya, di seberang sana di Lampung tuh ada satu daerah, tempat ini ditanemin salak bagus. Ketika salak ini dipindahkan ke sana, 1 kilo saja dari desa itu, nggak bisa. Sama dengan salak pondoh, itu kan ditanamnya di satu kampung namanya Pondoh. Satu saat diwawancara, kenapa namanya Pondoh itu? Sebab nggak bisa ditanam Pak di tempat lain, hasilnya nggak maksimal, nggak bagus seperti ini. Jadi Allah tentukan zona di situ itu cocoknya buat itu. Ya. Apa itu namanya? Kalau dalam bahasa ilmiahnya apa itu? Ada tanaman tertentu yang cocok di situ. Begitu juga binatang. Ada binatang tertentu yang hanya dari situ. Ya, contohnya komodo kan. Komodo. Ya kalau spesies itu jenisnya, ada endemik apa-apa itu. Saya lupa. Jadi dia cocoknya di situ. Komodo adanya di Pulau Komodo. Ketika dia dipindahkan katakanlah di Taman Safari, itu belum tentu berkembang seperti di sana. Jadi di luar habitatnya. Kalau habitat kita kan dunia. Allah sudah tentukan inni ja'ilun fil ardi. Kamu itu habitatnya di dunia. Kalau kita dibawa ke bulan atau planet lain yang katanya di sana ada kehidupan, boleh jadi kita kurus kering. Ya, karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah ini kita harus pelajari peruntukannya. Ini untuk apa? Ini gunanya apa?
Nah, itu yang lebih sibuk dalam hal ini justru di luar kita. Kita kurang. Begitupun masakan. Harus teliti, ada formal isinya tidak kurang, bumbunya kurang, satu kurang, udah beda rasanya. Ya, jadi harus betul-betul sesuai. Nah, ini sebab akibat. Yang ketiga, kullu maudiin dzukirat fihil ba ta'lilan lima qablaha bima ba'da afadat tasabbuh. Nah, ciri-ciri lain yang kita dapat di dalam nas itu ada huruf ba. Kalau ada huruf ba, lalu lihat konteksnya, tapi belum tentu semuanya. Contohnya adalah dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu berapa? 46 ya? Surat Al-Haqqah ayat 24. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah dengan sepuas-puasmu. Ya, karena apa yang kalian lakukan di masa-masa yang lalu, di hari-hari yang lalu. Jadi dunia kita menjadi penentu akhirat. Tuh. Bagaimana kita bisa menentukan kita bisa bahagia di akhirat, wong di dunianya aja nggak menguasai, kan? Jadi salah orang yang berpendapat kita harus membelakangi dunia, itu salah. Yang tidak boleh adalah sebatas dunia untuk dunia. Tapi kalau dunia untuk akhirat itu dianjurkan. Bagaimana kita bisa membangun masjid kalau nggak punya dunia? Orang nyumbang nyawang aja. Oh, si A nyumbang sekian, si B nyumbang sekian. Kita ngeliatin aja, nonton, denger, ngelus dada. Waduh, kalau itu, kalau saya bisa, kalau saya punya, nggak bisa bertindak apa-apa. Ya, ketika kita dianiaya, contohnya Bilal waktu itu bisa dibebaskan, kenapa? Karena kedermawanan Abu Bakar Siddiq. Beliau disiksa, dipanas terik, dipanasin, ditindihin batunya kan jadi panas, kena panas terik. Sampai nggak ada kata lain yang keluar dari lisan beliau kecuali ahad, ahad, ahad. Datang Abu Bakar, ya, kenapa ini? Nah, dia ngomong itu, dia tidak mau sudah berganti dengan agamanya Muhammad. Kalau dia nggak berubah, saya akan eksekusi dengan cara begitu. Ini kira-kira dijual nggak? Dijual, harganya sekian, ditinggiin, dibayar langsung, kontan. Bukan untuk dimiliki, kau bebas. Bapak tahu sendiri kan, harga kambing berapa, harga sapi berapa. Ya kan? Kambing berapa? 3 juta. Sapi 27 nanti, 20 ke atas. Orang, berapa orang? Coba kalau Bapak di depan Bapak begitu, tak jual ini. Berani nggak kontan? Nah itu, kedermawanan Abu Bakar. Tanpa kedermawanan Abu Bakar, mana mungkin? Tanpa dunia mana mungkin bisa dibebaskan? Ya, makanya begitu juga. Beliau bisa berkiprah. Siapa yang mendanai? Donatur siapa? Donatur Nabi Muhammad. Yaitu istri beliau yang tercinta. Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Ya, kalau kita mengenang Khadijatul Kubra, kita selalu terharu. Banyak nyumbang, nggak banyak ngomong. Khadijah. Beliau adalah, semua sejarah mencatat, janda kaya raya. Sebenarnya Nabi Muhammad juga karyawannya. Ya kan? Khadijah ini kan bosnya. Mana ada bos mau tunduk jadi istri? Ada juga menuntut pada suami. Ini mah enggak. Dia rela buat dakwah. Sehingga turun ayat itu. Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Dia menemukanmu, Allah maksudnya,
menemukanmu dalam kondisi miskin, lalu dia kayakan. Dia buat kaya. Kapan Nabi Muhammad kaya? Kapan Nabi Muhammad kaya? Kenapa Allah bicara begitu? Nah, karena satu saat Khadijah di depan publik, seluruh harta kekayaan saya berikan pada Muhammad. Kekayaannya semuanya. Jadi bukan harta Khadijah lagi. Saya serahkan kepada Nabi Muhammad. Itulah turun ayat. Wa wajadaka ailan. Allah, dia mendapatimu dalam keadaan miskin. Lalu dibuat kaya. Kapan Nabi Muhammad kaya? Itu rupanya dapat hibah dari Khadijah. Terakhir diberitakan Khadijah itu sampai kafannya itu nggak cukup. Kafan yang buat membungkus jenazah beliau nggak ya kalau kurang lah gitu, singkat cingkrang. Kalau ditutup kepalanya, kakinya kelihatan, tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Saking nggak adanya. Karena kita tahu Khadijah wafat itu saat di embargo, baca sejarah ya. Saat di embargo, apa bunyi embargonya? Tidak boleh berjual beli dengan kaum muslimin. Nah, kalau kita tidak boleh jual beli kan kita butuh ya bumbu apa daging, orang musyrik jualan nggak mau dibeli. Nanti sebab dihukum nanti. Sehingga banyak yang makan ini daun-daun yang tidak lazim dimakan. Contohnya batang pisang lah gitu dimakan itu. Itu sampai begitu. Nabi sendiri di sini dikasih batu, diikat pakai batu perutnya untuk menahan lapar. Banyak yang makan tanah, banyak makan ya macam-macam yang bisa. Itulah perjuangan Rasulullah dan tentu saja Ummul Mukminin. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau umat Islam tidak menguasai dunia, bagaimana dia bisa menguasai akhirat? Cuma ngelus dada aja. Ya kan? Saudara-saudara kita ditindas, astagfirullah. Palingnya doa. Dan itu at'aful iman, iman yang paling rendah. Kalau kita cuma bisa ngelus dada, nggak bisa membantu. Nah, kita lanjutkan. Yang keempat, kullu maudhi'in saraha fihi bi angkadza jaza'a likadza afadat tasabub. Setiap tempat dalam ayat Quran yang menjelaskan, ya Allah menjelaskan karena begini, maka dia menjadi begitu. Nah, contohnya dalam surat 3 ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Oh ya, di sini juga ada bima ya, ada bi-nya. Maka karena rahmat dari Allah, Anda harus berbuat lembut. Harus lembut terhadap kaum muslimin. Nah, ini ditujukan pada Nabi Muhammad. Karena rahmat Allah, karena rahmat dari Allah, maka kamu di sini pada Nabi Muhammad berbuat lain, lembut kepada mereka. Mereka ini kaum mukminin, tidak boleh kasar. Ya kan? Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin tidak boleh kasar pada bawahannya. Waduh, kalau kita dapat pemimpin yang begitu terharu. Nah, yang kelima, kullu maudhi'in adafal fi'la fihi ila makhluk fahuwa bin idafati musabbab ila sabab. Setiap tempat, baik ayat Quran maupun hadis yang dijelaskan oleh Allah, karena ada campur tangan makhluk, maka ini menjadi sebab. Ada campur tangan makhluk, karena mereka begitu, maka begini. Nah, contohnya adalah surat 27 ayat 60. Allah berfirman, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas samaa'i maa'a fa ambatna bihi hadaiqa dzata bahjah. Apakah orang yang telah menciptakan langit dan bumi menurunkan untuk kalian air dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu hadaiqa, kebun-kebun yang begitu mempesona. Ya. Nah, ini berarti ada campur tangan. Biasanya Allah menggunakan kata kami. Allah itu kan satu,
Mengapa Allah menggunakan kata kami? Karena melibatkan manusia. Tapi sesungguhnya Allah yang menumbuhkan. Nah, dengan mengetahui dan manajemen irigasi yang baik, maka semua tanaman-tanamanmu tumbuh dengan indah. Nah, Bapak coba jalan-jalan ke metro. Ya, itu ada pemandangan yang ekstrim berbeda di metro. Nah, di samping kita masuk ke gerbang metro itu, kita dapati pohon-pohon jati yang dirangkul dengan tangan sudah nggak kerangkul, gede-gedenya. Kalau ditebang atau berapa tuh harganya? Padat ya, rapat. Gerbangnya ke situ. Nggak tahu sekarang apa sudah enggak. Kita akan melihat pemandangan yang ekstrim berbeda. Begitu kita ngelihat, sebelah sini kering, sebelah sini subur. Tuh. Ya, karena dulu saya lama di sana. Saya tanya, kok bisa begini? Oh, di sini pengaturan irigasi, Pak. Berapa bulan sekali buat ke sini. Nanti digilir ke sono. Jadi, kan kalau air hujan itu kan nggak mungkin sampai begitu, ekstrim kering sebenarnya. Ini subur sekali. Karena mereka diatur pakai irigasi. Dan irigasi betul-betul sehingga kalau kita lihat di toko bangunan, bahan-bahan perkakas yang dijual, mesin-mesin itu berkaitan dengan pertanian. Contohnya alat buat ngusir tikus, kayak gitu tuh. Untuk membajak sawah yang dijual di toko-toko. Oh, berarti di sini pertanian. Dan saya pernah datang ke pasar, mau beli beras. Nggak ada. Baru kali ini saya datang ke pasar, nggak ada beras. Loh, orang sini makan apa? Setahu saya nasi. Nggak taunya mereka punya beras semua. Pantesan nggak dijual. Kecuali beras premium baru. Jadi kalau kita mau beli, ke penduduk. Kita kan pendatang, mau beli beras, penduduk ke rumah. Pak, Bu, ada beras yang mau dijual? Nah, baru. Ke pasar nggak ada. Nggak tahu sekarang ya, kalau berubah. Kalau mereka sudah panennya kurang, Masya Allah. Itu karena pengaturan yang begitu baik, sehingga swasembada beras tercapai. Luar biasa. Metro juga Islamnya bagus. Ada rumah sakitnya segala. Nah, kita lanjutkan. Sekarang persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan sebab. Yang pertama adalah mutawalidat. Mutawalidat ini adalah reaksi. Reaksi karena ada aksi. Sesuatu menjadi reaksi kalau ada aksi. Contohnya kita menendang bola. Akibat tendangan saya, ya, sebuah benda pecah. Nah, karena kena efek. Wa hiya man tawalada syai' min syai' ay hadatsa yaqalu tawaladi ba'da bainahum wa tawalud wukul fi'li ajri fi'li ghairi. Nah, apa betul apa yang terjadi di dunia ini selalu adanya kausalitas? Apa betul? Ya. Sebab Allah tidak terikat oleh makhluk. Allah tidak terikat. Memang Allah menciptakan hukum kausalitas, tapi Allah tidak terikat. Sehingga Allah kadang-kadang membuktikan. Contohnya, air hukumnya cair. Tidak keras, lunak, tapi satu saat Allah bisa buat keras. Itu yang terjadi pada Nabi Musa dan teman-teman. Kita bisa mengeraskan air, tapi kita dinginin. Lah kalau dingin mah diinjak bisa jumbul-jumbul ya, lompat, waduh dingin. Tapi ini enggak, air dibuat keras. Biasanya cair. Kita mengeraskan air karena kita 0 derajat kan. Tapi ini tidak. Itu yang pertama. Kepada Nabi Ibrahim, api menjadi dingin. Padahal hukum api itu karena membakar ya dan panas. Itu hukum yang Allah terapkan pada api. Tapi ketika menjilat Nabi Ibrahim, Allah cabut hukum itu. Ya nar,
wahai api, kuni bardan, dinginlah kau, wasalaman, dan jangan bakar. Selamatkan Nabi Ibrahim. Begitu sumber energinya hilang, bahan bakarnya habis, Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Ya kan? Nah, itu kan hukum Allah bisa cabut. Makanya waktu kasus COVID, ini kan sebab orang mati karena COVID. Orang terlalu percaya pada sebab akibat. Padahal Allah adalah prima causa. Allah tidak terikat oleh sebab akibat. Bukannya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam sejagat ini, malah fokus ke situ. Lah inilah yang memakan banyak korban. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang dibuat untuk meminta kepada Allah. Munajat akbar contohnya. Tidak ada kemarin. Atau dokter-dokter yang menyarankan, sedikit kalaupun ada sedikit. Percayalah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi semuanya fokus ke obat. Ya, kadang-kala kita juga termakan kebiasaan. Sehingga ulama tidak mengatakan tidak sopan kalau orang mengatakan, ya, alhamdulillah saya kenyang habis makan. Kan suka begitu? Alhamdulillah kenyang. Bercanda. Kalau kita meyakini itu, suatu saat Allah akan berikan Anda makan tidak kenyang. Yang berkah itu kan makan sedikit kenyang. Karena itu sebab yang Allah buat supaya kita ini hidup gitu kan. Nanti makan berkali-kali gak kenyang-kenyang. Bisa dibuat begitu. Obat kalau kita terbiasa. Kalau sakit, obatnya ini. Ini kan sebab akibat. Tapi kalau kita yakini ini menjadi akidah, ini namanya musyrik kita. Jadi keyakinan kita bagaimana kalau beneran obat? Allah menyuruh kalau saya sakit berobat. Jadi saya berobat ini karena sesuai dengan sunnah Rasulullah. Rasulullah menyuruh, fatadawu, berobatlah, fa inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya, illal haram wal maut, kecuali penuaan dan kematian. Itu nggak ada obatnya. Nah itu ya, jadi kita disyariatkan untuk berobat. Itu yang kita yakini. Kenapa berobat? Nyunah. Gitu. Jadi kalau ditakdirkan nggak sembuh, berarti Allah memberikan lahan pahala, ladang pahala. Ya, ada satu saat obat tidak lagi menyembuhkan, minum tidak lagi menghilangkan dahaga. Tuh. Mata tidak bisa untuk melihat, telinga tidak bisa mendengar. Itulah kematian. Telinganya kapan masih ada, tapi nggak bisa dengar. Matanya masih ada, nggak bisa melihat. Kan? Itulah kematian. Nah, Allah ini tidak terikat sebab akibat, karena itu Allah menurunkan ayat itu kadang-kadang tidak ada sebab. Salah satu yang kuat menurut ahli tafsir tidak ada sebab adalah turunnya suratul Fatihah. Nggak ada sebab, orang nanya nggak nanya. Turun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Maka Makkiyah atau Madaniyah? Para ahli tafsir berbeda lagi. Ada yang menyatakan ya Makkiyah ya Madaniyah karena surat Al-Fatihah turun 2 kali. Turun 2 kali di Mekah dan di Madinah. Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum dan sesudah hijrah. Nah, jadi ini ya. Al-qaulul awal, qalu innal insan la yakunu fa'ilan fi ghairi mahalli qadrati. Falihadza qalu innal umur allati taqau bi athar fi'li hiya min khalqillah wa iradati wa laisa lil 'abdi fiha fi'lun. Menurut sebagian ulama, semua sebab itu sudah diciptakan oleh Allah. Jadi bukan kekuasaan kita. Jadi sudah ditentukan dulu hasilnya oleh Allah. Contohnya seseorang masuk surga dan masuk neraka.
Ini sudah ditentukan dulu oleh Allah hasilnya. Nah, berangkat dari pernyataan seperti ini, maka orang lalu percaya, percuma kita beramal. Kalau Allah tidak tentukan, nggak bisa berhasil. Nah, jadi dia menganggap percuma. Lah inilah lahir namanya Qadariyah. Ya. Jadi apa? Jabariyah. Jabariyah itu pasrah. Padahal yang semestinya takdir itu bisa kita simpulkan kalau sudah terjadi. Oh, memang sudah takdir, maka bahasanya qadarullah. Ya. Saya merencanakan datang ke sana, tapi qadarullah tidak terjadi. Karena begitu mau berangkat, contohnya, ya, ada kejadian yang menghentikan kita, qadarullah. Nah, itu kalau sudah kejadian. Kalau belum kejadian, kita tidak boleh beralasan Allah sudah tentukan, percuma. Ya, nanti orang jadi apatis, mau dagang malas lah, mau beramal malas. Nggak begitu. Jadi kalau sebelum terjadi, sikap kita ini ada ikhtiar. Ikhtiar itu mencari alternatif. Ya, kalau saya punya alternatifnya 2, kalau Pak Slamet 10, maka yang kemungkinan berhasil Pak Slamet. Paham belum? Kalau saya punya pilihannya 2, kalau enggak ini, Pak Slamet, oh bisa ini, bisa ini, bisa. Yang lebih berhasil, yang paling banyak. Apa itu? Jurusnya gitu sih. Oh bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa itu. Jadi ikhtiar itu alternatifnya banyak. Nah, siapa yang alternatifnya sedikit, siapa yang banyak, ini ditentukan oleh ilmu. Sekali lagi ilmu. Karena dia ilmunya tinggi, oh banyak alternatif. Kalau yang wawasannya pendek, kalau nggak begini, begitu. Nggak begini. Makanya itu banyak orang yang maju dan tidak maju, itu ditentukan oleh alternatif. Nggak bisa lagi, saya cuma begitu doang bisanya. Nah itu. Pasrah akhirnya. Loh, kenapa nggak begini? Kata orang pintar. Wah iya, baru kepikiran. Nah, ya, ya kan? Itulah anak-anak dengan orang dewasa, ya kan? Anak dengan orang tua alternatifnya banyak. Kalau nggak begini, begini, nggak begini, begini. Tapi berhubung anak kita kuliah, lama-lama dia pintar. Pak, nggak cuma segitu alternatifnya bisa. Wah, pintar. Nah ini, jadi kecerdasan seseorang itu ditunjukkan dengan seberapa cepat dan tepat dia menyelesaikan masalah. Kita kan selalu ya di dunia ini menghadapi problem. Allah menyatakan dalam surat 67 ya, ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah yang telah menciptakan mauta, kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk mengujimu. Jadi kita selalu diuji, selalu dihadapkan pada masalah, masalah demi masalah. Masalah yang satu diselesaikan, datang lagi. Nah, seberapa cepat dan tepat seseorang menyelesaikan masalah, itulah membuktikan kecerdasan. Kalau 10 orang dalam sebuah kelas diuji, diberi masalah yang sama, pasti penyelesaiannya berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, yang cepat dan tepat, itulah yang cerdas. Itu maknanya rusdun. Ya. Jadi rusdun, lebih smart. Cerdas, bukan sekedar pintar, cerdas. Nah, kita lanjutkan. Annaha tasulu bitab'ibil fil mahal. Jadi kita harus tahu karakter-karakter, membaca karakter-karakter benda, karakter-karakter tanah, ya, struktur tanah, itu harus ada ilmunya. Semakin luas wawasan kita, maka semakin besar kemungkinan berhasil. Nah ini yang kurang dari kita. Ya, jadi kalau nggak kerja di pabrik, kayaknya udah mati aja pokoknya. Kalau nggak kerja di pabrik, mati aja. Sebab kita, sumbernya dari sana. Hanya satu-satunya. Itu pabrik tutup, kelimpungan dia. Nah, kalau kita kan nggak bisa masak. Saya bisa masak. Ya,
Saya bisa menjadi montir. Akan banyak alternatifnya. Nah, hidup tuh harus begitu. Wan nazir fi hadhil aqwa yatabayyan al khata'u ba'diha wa qusr ba'diha. Yang pendapat yang ketiga yang sahih, wa huwa qaulu ahli sunnah. Nah, bagaimana kaitannya dengan akidah, percaya kepada sebab dan akibat ini? Yaitu annal fi'la wa atharhu yunsabani ila Allah khalqan wa ijadan. Bahwa semua adanya sebab akibat ini ya harus dikembalikan pada Allah. Kita boleh melakukannya kalau Allah jelaskan. Yang lalu saya sudah sampaikan. Kalau kita menghadapi sesuatu ya, suatu problem, ini apa betul begini apa enggak? Kita diberi dua alat. Satu akal sehat. Ya, yang kedua wahyu. Apa betul orang salat 2 rakaat itu akan mendapat pahala besar? Itu nggak bisa pakai akal. Ada nggak keterangan wahyu? Kalau ada, oh benar. Contohnya ini bedanya percaya yang batil dengan tidak. Kita pakai gelang. Gelang ini katanya bisa memberi keberuntungan. Contohnya gitu. Apa iya apa enggak ini? Contohnya kalau saya pakai gelang ini saya akan sehat. Ini diperiksa pakai akal kita, yaitu ilmu kedokteran. Ada nggak kaitannya? Kalau nggak ada nggak keterangan dari wahyu? Kalau nggak ada itu berarti bohong. Itu perdukunan. Jadi bedanya perdukunan dengan pengobatan yang diizinkan oleh Allah. Kan ada yang bekam, ya, ruqyah, yang syar'i. Nah, bedanya dengan perdukunan itu begitu. Ada nggak keterangannya? Ya, kalau dulu kan banyak keyakinan batil. Wah, kalau ada burung gagak, wah ada yang mati. Kalau ada kupu-kupu, bakal ada tamu. Apa ada kaitannya enggak? Nah, kita periksa pakai akal, hubungannya apa? Ya, kalau tidak ada hubungan itu masuk kategori khurafat, mitos. Wal mas'alatu tsaniyah at-ta'tsir. Nah, tadi itu contohnya gini. Dalam surat An-Nisa ya. Dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Dia kekal di sana. Ya. Begitu juga dalam surat 59 ayat 5. Ma qata'tum, tidaklah kamu memotong min linatin, satu dahan, au taraktumuha qaimatan, atau kalian biarkan tegak, wa biiznillah, itu semua dengan seizin Allah. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Maksudnya begini, walaupun kita hidup di dunia ini telah mempelajari hukum kausalitas, kalau begini pasti begitu, itu tidak pasti semuanya terjadi. Kita harus ingat, pencipta kausalitas ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang Allah sudah terapkan begitu, ya. Contohnya, saya kalau terserang sakit begini, obatnya begini. Nah, kita tidak boleh meyakini dengan pasti gitu. Sebab kesembuhan itu dari Allah. Gitu tuh, ya. Kita harus yakini, kita harus menjalankan syariat saja, bukan karena meyakini itu sebagai kesembuhan. Kesembuhan apa? Nah, harus begitu sebagai kaum beriman. Kadangkala Allah bisa menyetop pengaruhnya itu. Kenapa saya sudah jalankan kok nggak terjadi? Kan banyak orang mengira-ngira begitu, ya. Begitu juga dalam perolehan suara, diusahakan supaya ditampilkan adegan supaya orang ini benci dengan atribut yang dipakai oleh seorang. Contohnya ditampilkan orang bersorban dan orang berpeci membuat kerusuhan. Ini diciptakan satu adegan. Apa tujuannya? Supaya membawa image, orang yang beragama itu suka bikin kerusuhan. Maka itu kemudian dia tidak memilih
yang berbau-bau agama, tinggalkan agama. Nah, arahnya ke sana. Ya, itu sebab akibat yang dipelajari oleh para ahli sosial itu. Wah, ternyata Allah palingkan tidak terjadi. Dia kumpul banyak, diperkirakan akan begitu, ternyata si pembuat rusuh ditangkap, provokator ditangkap. Nah, rombongan orang yang atributnya agama ini ternyata memberikan teladan yang baik. Nah, ya, sampahnya dibuang di tempat. Bukannya orang jadi benci, malah jadi simpatik. Nah, ini di luar dugaan, bisa begitu. Ya, bisa Allah wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah juga bisa. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik berbuat makar. Membuat tipu daya. Mereka nipu dengan cara begitu. Ya. Ada yang dituju supaya begitu, begini, supaya begitu. Karena itu udah dijajal berulang-ulang, ternyata gagal. Ya, itu sering terjadi begitu. Maka itu kita tidak boleh mengkultuskan pendapat kita atau timbangan-timbangan kita. Wa in urida bi khurujul fi'li minal adam ilal wujud. Jadi ada orang yang berpendapat ini biasanya masuk kategori filsafat. Contohnya ada ungkapan begini. Tuhan ada karena kita. Ada ungkapan begitu. Dan itu yang ngomong anak muda. Ya, generasi anak-anak kita. Pak, Tuhan ada itu karena kita. Satu saat anak muda menghadap saya begitu. Tuhan ada, Allah ada itu karena kita. Kok bisa begitu Anda? Saya juga berpikir ada bingung ini. Ini kan filsafat kan ngotak-ngatik begitu. Kok bisa? Ya karena kalau kita tidak ada, siapa yang nyebut Allah? Tuh, Allah ada karena kita. Siapa yang nyebut Allah kalau kita nggak ada? Kan nggak ada. Lalu saya balikin lagi, kok kamu bisa tahu padahal kamu nggak ada? Kok kamu bisa tahu nggak ada yang nyebut Allah padahal kamu nggak ada? Ini kamu ngarang saya bilang. Wong kamu nggak ada, kok mikirkan ada? Bagaimana mungkin orang yang tidak ada memikirkan ada? Nah ini biasanya di kotak-katik nih, di filsafat. Ya, sama dengan aqimis salata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat ditegakkan itu untuk orang yang nggak ingat. Kalau kita udah ingat nggak perlu sholat. Ini keblingan. Akhirnya begitu. Anak-anak yang sekolah di filsafat pada nggak sholat. Gitu. Nah, lalu saya sampaikan, saya kebetulan kan bagian syariat, bukan filsafat ya. Saya kuliah ini syariat. Sholat itu bagian dari syariat. Apakah kamu dengan sholat itu ingat Allah apa enggak? Tetap aja wajib. Kamu lagi nggak ingat. Tetap sholat itu wajib karena sholat itu aqimis salat liduluki syamsi. Jadi jangan melihat satu ayat. Tapi biasanya orang sholat itu ingat Allah. Ya bisa saja kan orang sholat melamun kan. Melamun. Tetap aja kamu wajib sholat. Tetap itu dianggap sah gitu. Mau lagi ruwet, mau sedang musibah, tetap aja waktunya sholat masalah. Kan gitu. Saya lagi pusing nih. Jadi dia nggak sholat. Ya nggak boleh. Itu tetap kamu mau ruwet, mau sedih, mau senang, tetap aja sholat. Jadi sholat itu bukan sekedar untuk ingat Allah, tapi itu kewajiban. Ya, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu merupakan kewajiban yang sudah diberi waktu, sudah ada jadwalnya. Itu jadi diputar-putar. Biasanya begitu ya. Jadi otak kita akhirnya menampilkan sosok yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebabnya itu. Seperti dulu di zaman lagi maraknya orang guru-guru yang tidak percaya pada Tuhan. Nah, sekarang coba saya ambil pensilmu, minta kepada Tuhanmu supaya dikasih. Mintalah kepada Tuhan. Begitu mereka mengajarkan supaya
anti Tuhan ya. Nah, kan minta tentu nggak dikasih, nggak ada yang ngasih. Nah, sekarang coba kamu minta pada saya. Nah, ini saya kasih. Mana Tuhanmu? Nah, tuh, itu ya. Nah, ini banyak orang-orang seperti ini. Terutama di dunia filsafat. Nah, salah satu sebab yang Allah sampaikan adalah manda'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ya. Mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mendakwahkan petunjuk, maka dia akan mendapat pahala setara dengan petunjuk itu. Ya. Barang siapa yang mengajak orang berbuat baik, maka si pengajak ini akan mendapat pahala setara dengan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu. La yang kusu dzalika min ujurim syai'in, tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini kan sebab akibat. Ya. Wa man da'a ila dhalalah, sebaliknya, barang siapa yang memprovokasi kesesatan, kana alaihi minal itsmi, maka dia akan mendapat dosa mithlu, setara semisal dosa orang yang menjalaninya. La yang kusu dzalika min atsanihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun. Wallahu khaliqu fi'lil abdi wa khaliqis sabab wal musabbab. Nah, jadi di mana letaknya Allah menjadi prima causa? Wong jelas-jelas kata Qarun, kekayaan saya ini saya kok. Dari mana? Bisa dari Allah. Lama-lama Qarun itu pun menyangkal kekayaan itu dari Allah. Sehingga ketika dinasihati, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan euforia. Jangan senangnya itu berlebih-lebihan. Lalu Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku peroleh ini karena saya. Nah, kita juga begitu ya. Nah, kalau kita berhasil, ini kalau bukan saya nggak bisa. Nah, kadang-kadang tercipta itu omongan itu. Kalau bukan saya, berapa banyak bos-bos begitu. Padahal yang ngerjain bawahannya. Nah, ini saya, jelas-jelas bukan dia. Maka itu dalam ilmu manajemen, karyawan itu adalah aset. Jangan dimarahi, karena itu aset kita. Sebab kalau dia berubah pikiran, ya, lalu mereka sepakat keluar semua, wah berapa kita urusan. Proyek apa yang bisa dikerjakan oleh bos sendirian? Kalau mereka sepakat keluar semua, kan bilai itu. Nah, maka itu aset, kita harus sayang, kita harus perhatikan kesehatannya, kita harus berikan hak-haknya. Nah itu. Nah, sudah waktu. Nah, demikianlah saudara sekalian, jadi kesimpulan dari apa yang kita kaji hari ini, yaitu tentang kausalitas. Kausalitas itu Allah penciptanya. Ya, Allah penciptanya sekaligus Allah bisa tidak memberlakukannya. Kapan Allah memberlakukan, kapan Allah tidak berlakukan, itu tuh kita nggak bisa atur. Maka yang kita tahu adalah kalau terjadi sesuatu, ya, meskipun dalam ayat Quran itu banyak, wa ya'fu an katsir, mestinya begini, kamu begitu. Contohnya umat Islam gara-gara malas, mestinya kamu akan tertindas, mestinya kamu musnah. Tuh. Tapi Allah memberikan bantuan. Nah, begitu juga kita. Seharusnya saya gagal, tapi Allah takdirkan saya berhasil. Nah, itu kan berarti ada perubahan, ya, bantuan yang Allah berikan. Sebab Allah sudah berjanji akan menolong kaum mukminin. Nah, itulah. Maka menghadapi hukum kausalitas, kita harus yakin kepada Allah. Allah pencipta kausalitas itu, Allah juga mampu merubahnya. Nah, tapi kita tidak boleh menyandarkan diri, menghindari hukum kausalitas. Kalau mau pinter, ya harus belajar. Jangan diserahkan pada Allah. Tapi ada kalanya kita nggak sempat belajar, lulus. Itu contohnya. Ya, itu berarti Allah memberikan pertolongan. Tapi kita tidak boleh ngandelin gitu. Wah, pasti lulus. Saya dekat dengan Allah. Nggak boleh begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai sini? Ini memang sempat jelimet ya. Tapi ini merupakan akidah. Ini kalau kita tidak salah, nanti kita akan
mengkultuskan itu, hukum kausalitas. Itulah yang terjadi, orang-orang yang pintar itu tidak beriman. Sebabnya itu, karena dia percaya pada ilmu. Itu mah kumpulan orang bodoh, orang kecanduan katanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat kepada majelis taklim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan mencerahkan masa depan putra-putri kita, mengasuh mereka, membimbing mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.